Halo, perkenalkan, nama saya Artika Fitria Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang 15 teori komunikasi. Selamat menonton ya. Yang pertama, ada teori spiral keheningan. Teori ini menjelaskan bagaimana individu yang memiliki pandangan berbeda seringkali memilih untuk tidak mengungkapkan pendapatnya. Hal ini disebabkan oleh insting manusia yang ingin diterima oleh sesamanya. Karena itu, muncul rasa takut dikucilkan, sehingga orang yang memiliki pandangan yang berbeda cenderung memilih untuk mengikuti pandangan mayoritas agar tidak dikucilkan. Fenomena ini memunculkan efek domino, di mana pandangan mayoritas menjadi semakin menguat, sementara pandangan minoritas semakin tersingkirkan. Teori ini dikemukakan oleh Isabel Noelle Neumann, seorang ahli komunikasi asal Jerman pada tahun 1974. Yang kedua, ada teori kultivasi. Jadi, teori ini menjelaskan mengenai bagaimana paparan media, terutama televisi, dapat memengaruhi pandangan seseorang akan dunia di sekitarnya. Jadi, teori ini lebih berfokus pada efek dari tayangan televisi ya teman-teman. Nah, menurut teori ini, semakin sering seseorang mengonsumsi suatu acara televisi, maka semakin mirip isi pikirannya dengan isi acara TV yang dia tonton itu. Oh iya, teori ini dikemukakan oleh George Gardner dan teman-temannya pada tahun 1968. Lalu, ada teori imperialisme budaya. Jadi, menurut teori ini, budaya barat yang mendominasi dunia bisa menyebabkan budaya-budaya lokal tersingkir, terutama budaya-budaya di negara-negara berkembang. Hal ini menciptakan kondisi di mana budaya lokal seolah-olah tengah dijajah oleh budaya barat. Lalu yang keempat, ada teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini membahas bagaimana orang dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang lebih tinggi memiliki wawasan yang lebih luas daripada orang-orang dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah. Lalu ada teori konsistensi. Teori ini dikemukakan oleh Leon Festinger. Secara umum, teori konsistensi menekankan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari keselarasan dan menghindari ketidakselarasan, atau dengan kata lain, error dalam kognisi, perilaku, dan lingkungan mereka. Contohnya, misalnya kita memiliki teman yang memiliki hobi yang sama dengan kita. Lalu suatu hari, dia tiba-tiba merasa tidak tertarik lagi dengan hobi yang kita berdua sukai. Akhirnya, kita merasa sedih ataupun kecewa, sehingga merasa enggan untuk bermain dengan teman itu lagi. Kita juga memiliki kecenderungan alami untuk bersikap konsisten dalam upaya mempertahankan hubungan. Yang keenam, teori ketergantungan sistem media. Ini adalah teori yang dikembangkan oleh Sandra Boll-Rockcage dan Melvin DeFleur pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan bahwa semakin seseorang tergantung pada media untuk memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, atau orientasi sosial, maka semakin besar pengaruh media terhadap sikap dan perilakunya. Dalam konteks ini, media tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap realitas. Intinya, makin kamu tergantung sama media buat cari tahu dunia sekitar, makin besar pengaruh media itu ke cara kamu mikir, merasa, dan bertindak. Di urutan ketujuh, kita akan membahas teori manajemen makna terkoordinasi. Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa komunikasi bukan cuma soal bertukar pesan, tapi proses menciptakan dan mengkoordinasikan makna antar individu. Komunikasi itu bukan sekadar ngomong-ngomong doang, tapi soal nyusun makna bareng orang lain. Teori ini bilang, tiap orang punya cara sendiri buat ngerti sebuah pesan, tergantung pengalaman dan konteks hidup mereka. Oh iya, teori ini dikemukakan dan dikembangkan oleh W. Barnard Peirce dan Vernon Cronin pada tahun 1980-an. Teori atribusi diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Kelly dan Bernard Weiner.
Teori ini berfokus pada bagaimana individu mencoba memahami dan menjelaskan perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Dalam komunikasi, kita sering membuat atribusi, yaitu penilaian apakah suatu tindakan disebabkan oleh faktor internal seperti kepribadian atau eksternal atau situasi. Atribusi ini bisa memengaruhi cara kita menanggapi orang lain dan berperan penting dalam konflik atau kesalahpahaman. Pasti kita pernah mikir kayak gini, wah dia nyuekin aku nih, pasti orang sombong. Padahal mungkin aja dia lagi pusing mikirin utang. Nah, teori ini ngomongin soal kebiasaan kita menebak-nebak alasan dibalik sikap orang lain. Teori difusi inovasi. Jadi, teori ini dikembangkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962. Teori ini membahas bagaimana ide, produk, atau teknologi baru menyebar di masyarakat. Rogers membagi masyarakat menjadi 5 kelompok dalam menerima inovasi, yaitu ada inovator, early adopter, early majority, and late majority, dan laggards. Inovator adalah orang yang mencoba hal-hal baru, alias orang yang menjadi pencetus. Kedua, ada early adopter. Dia adalah si trendsetter yang nyoba hal baru itu dan kemudian memengaruhi orang lain untuk ikut mencobanya juga. Salah satu contoh early adopter adalah influencer yang followersnya udah jutaan. Lalu ketiga, ada early majority. Mereka adalah sebagian orang yang ikut-ikut nyoba hal baru lebih awal daripada orang lain. Tapi mereka harus lihat dulu nih, apakah hal yang akan dicoba ini oke atau enggak. Setelah early majority, ada yang namanya late majority. Alias ini tuh orang-orang yang akhirnya ngikutin nyoba hal baru karena hampir semua orang udah nyoba. Jadi mereka tuh nggak mau ketinggalan zaman. Lalu yang terakhir ada laggards, alias orang yang setia sama hal lama. Jadi si laggards ini nggak mau nyoba ikut-ikutan hal baru yang lagi tren. Yang ke-11 ada teori pembelajaran sosial. Jadi, teori yang dicetuskan oleh Albert Bandura pada tahun 1977 ini menyatakan bahwa manusia dapat belajar perilaku melalui observasi terhadap orang lain, termasuk melihat konsekuensi dari tindakan tersebut. Jadi intinya, kita tuh gak harus selalu ngalamin sendiri buat bisa belajar, cukup lihat orang lain dulu. Lalu ada teori pelanggaran harapan. Teori ini lahir dari penelitian yang dilakukan oleh Judy Burgon pada tahun 1978. Teori ini menjelaskan bahwa individu memiliki harapan tertentu dalam interaksi, dan pelanggaran terhadap harapan tersebut dapat menimbulkan reaksi yang positif atau negatif tergantung pada konteks dan pelakunya. Di urutan ke-13 ada teori perspektif pertukaran. Teori ini dicetuskan oleh George Hohmann dan Peter Blau pada tahun 1960-an. Teori ini menyatakan bahwa hubungan sosial berlangsung berdasarkan pertimbangan untung dan rugi, dan akan terus dipertahankan selama manfaat yang dirasakan melebihi biaya atau kerugian. Teori ini bilang, kita semuanya sebenarnya ngitung-ngitung kok, cuma nggak kelihatan aja. Nggak cuma soal uang, tapi juga perhatian, energi, waktu, dan rasa dihargai. Yang ke-14 ada teori fundamental interpersonal relationship. Orang yang mencetuskan teori ini adalah William Schultz. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan dasar dalam hubungan interpersonal. Yang pertama adalah inklusi atau kebutuhan untuk diterima. Lalu yang kedua adalah kontrol atau kebutuhan untuk memengaruhi, dan afeksi, kebutuhan untuk dicintai dan diperhatikan. Nah, kontrol yang dimaksud ini bukan soal posesif ya teman-teman, tapi lebih ke kamu punya kendali atau suara dalam hubungan. Lalu yang terakhir ada teori konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa individu yang memiliki struktur kognitif yang kompleks akan lebih efektif dalam membentuk pesan dan menyesuaikan komunikasi sesuai dengan konteks sosial. Kalau kamu bisa ngomong beda pas ngobrol sama dosen, teman nongkrong, sama orang tua, itu berarti kamu punya alat konstruksi komunikasi yang canggih. Teori ini bilang, makin tajam cara kamu ngatur makna dan menyesuaikan gaya ngomong, makin besar peluang kamu buat nyambung sama siapapun.